idza sawaituhu, kalau saya sudah sempurnakan fisiknya, usia 4 bulan. Ya, kata Nabi tadi, 4 bulan diutus malaikat meniupkan roh. Roh ditiupkan. Jadi kalau seseorang perempuan sudah mengandung, kemudian kandungannya sampai ke usia 4 bulan, itu tandanya rohnya sudah masuk. Sudah ditiupkan, sudah punya roh. Maka mesti hati-hati. Dan ingat, nanti ada isyarat di ayat-ayat Quran, semua amalan ibu yang sedang mengandung, atau ayahnya, itu juga akan berpengaruh kepada keadaan rohnya, janinnya. Otomatis tuh. Itu ditemukan misal di Quran surah ke-7 ayat 189, paling kiri sebelah atas. Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 189. Dan ini coba di research di Malaysia. Malaysia sekarang banyak research, Pak. Ya, kita butuh tuh yang seperti itu. Ya, paling banyak malah sekarang banyak ayat Quran di researchnya itu di Amerika. Dengan di tempat Zionis di Palestina. Itu hampir tiap waktu itu research terus, research. Di Amerika ada University of California, ada juga nanti MIT, Massachusetts Institute of Technology, itu pernah meriset juga, dan sesuai dengan keterangan hadis Nabi. Nah, yang paling menarik ini, falamma taghasyaha, ketika suami istri itu bercampur berhubungan, hubungan seksual, ya biologis, ya kemudian hamalat hamlan khafifa, istri mulai mengandung, kandungan ringan, falamma athqalat, sampai kandungan berat. Ya, berat, kandungan sulit, athqal itu dari kata thaqil. Jadi beban yang sudah menyebar rasa sakitnya ke bagian-bagian yang lain. Jadi kalau kita angkat barbel, ya yang diangkat kan dengan tangan, kemudian di pundak, tapi kan yang sakit sampai ke kaki. Nah ini menarik, kata Quran, orang mengandung itu kalau sudah kandungan berat, yang sakit itu bukan bagian kandungannya aja, bukan di rahim saja, mungkin akan menyebar ke bagian-bagian lain. Nah saat itulah, saat merasakan beban seperti itu sebagai amanah, maka isi dengan doa. Ini amalan pertama. Amalan pertama. Jadi kata Allah, da'awallaha rabbahuma, suami istri itu berdoa, minta. Nah ini diantara doa yang paling mustajab adalah seorang istri yang sedang mengandung, itu cepat sekali dijawab doanya. Ya Allah, jikalau engkau berkenan menjadikan anak ini lahir dalam keadaan soleh, untuk mengganti rasa sakit yang saya rasakan sekarang. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, saya sedang mengandung amanah yang luar biasa, mohon ganti rasa sakit yang sedang saya rasakan ini dengan lahirnya anak yang soleh. Tentu kami akan sangat bahagia dan hilanglah semua perasaan ini. Nah, doa ini ketika dimohonkan, itu amalan paling kecil. Yang lainnya itu amalan-amalan dahsyat. Salatnya tambah lagi, baca Qurannya tambah lagi. Ternyata ada pertemuan di Malaysia, dokter-dokter muslim, khususnya yang SPOG itu, termasuk nanti ada kalangan bidan tertentu dan praktisi di bidang tibun nabawi, itu begitu kumpul, tiba-tiba diuji. Ya, ada seorang ibu yang sedang mengandung, kemudian dengan pendekatan 4 dimensi itu dibacakanlah Quran. Ketika ibunya baca Quran, itu posisi janinnya tiba-tiba berubah sujud. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita sedang lakukan pendekatan-pendekatan demikian. Di Bekasi itu ada praktek pendekatan kelahiran melalui metode Al-Quran. Itu gak terasa, baru narik nafas sekali, tek gitu kan, tiba-tiba gak rasa bayinya udah lahir. itu menarik, Pak. Mungkin nanti bisa diskusi tuh ya dengan bagian SPOG di teman-teman tuh. Ya ada kalimat-kalimat, nanti ada rahasia termasuk dalam Quran. Allah telah tetapkan bagian tertentu untuk keluar, yang di situ kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan. Bahkan ada bagian yang sudah divonis, kata dokter ini harus sesar nih. Ya ini ada sungsang di dalamnya, ada macam-macam. Tiba-tiba kemudian diterapi itu dengan ayat-ayat Quran, ada bagian juga keterangan hadisnya. Tiba kemudian sudah masuk ke pembukaan, baru kemudian bernapas, baru napas sedikit, dia pun nggak sadar. Baru keluar, langsung sudah keluar bayinya. Ya itu cukup menarik gitu. Nah tapi yang mau saya katakan begini, usia 4 bulan ini rohnya sudah masuk ke dalam fisik. Dan kalau sudah masuk, maka orang tua mesti berperbanyak amal soleh.